Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapa Putra Permana, NIM 341119104, kelas DSEC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur review saya. Baik, yang pertama, judul papernya Sistem Informasi Manajemen Berita Berbasis Web. Masalah utama, pengiriman berita oleh reporter kepada koordinator liputan atau redaktur yang berlangsung selama ini membutuhkan proses yang berbelit-belit. Kedua, penggunaan email untuk mengirim berita saat ini masih kurang efektif, dikarenakan harus terlebih dahulu mengunduh kiriman berita dari reporter. Ketiga, pengelolaan data berita yang disiarkan untuk nantinya dijadikan sebagai laporan bulanan masih dilakukan secara konvensional. Metode penelitian. Metode yang digunakan ini adalah metode prototype. Satu itu komunikasi. Komunikasi tahapan awal dalam perancangan sistem yang bertujuan untuk mendapatkan data dan spesifikasi untuk melakukan analisis kebutuhan pengguna dan sistem. Lalu, metode pengumpulan data yang digunakan pada tahap ini adalah satu, observasi. Dilakukan dengan mengamati sistem manajemen berita yang berjalan, yaitu pembuatan berita sampai menjadi laporan akhir, yang berupa penyampaian informasi laporan, klasifikasi berita, kontribusi berita, dan agenda setting bulanan. Yang kedua, wawancara. Dilakukan kepada kepala bidang pemberitaan, pegawai administrasi tentang perancangan dan implementasi sistem informasi manajemen berita untuk mengetahui kebutuhan serta kelayakan sistem yang akan dirancang. Ketiga, studi literatur. Selanjutnya, menggunakan metode ini digunakan use case system dan activity diagram redaktur. Selanjutnya, diagram activity staff, diagram activity penyiar. Lalu, deployment. Rancangan prototype akan diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman, PHP, MySQL, dan Adobe Dreamweaver CS6. Hasil penelitian. Satu itu ada hasilnya menu login. Yang kedua, menu tambah berita. Ketiga, menu data berita. Keempat, menu grafik klasifikasi berita. Selanjutnya, menu utama penyiar. Dan menu cetak laporan klasifikasi berita. Setelah implementasi dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengujian yang dilakukan menggunakan metode black box. Pengujian dilakukan kepada 6 responden reporter dengan 25 pertanyaan, 3 responden redaktur dengan 10 pertanyaan, 4 responden penyiar dengan 8 pertanyaan, dan 1 responden staf dengan 45 pertanyaan. Hasil pengujian terhadap responden menghasilkan jawaban diterima sebanyak 25 butir dan ditolak 0. Sehingga dapat dihitung hasil sama dengan 257 bagi 257 dikali 100%. Kesimpulan, sistem informasi manajemen berita berbasis web yang dikembangkan dapat mempermudah reporter, redaktur, penyiar, dan staf dalam pengolahan data berita. Hasil pengujian black box yang dilakukan kepada responden mendapatkan hasil 100% fungsi dinyatakan layak digunakan. Yang harus saya pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini: 1. Metode prototype. 2. Use case diagram. 3. Activity diagram. 4. PHP. Dan terakhir MySQL. Yang kedua, penerapan helpdesk ticketing sistem dalam penanganan keluhan penggunaan sistem informasi berbasis web. Masalah utama,
Kebutuhan akan informasi dan penggunaan aplikasi komputer mendorong terbentuknya suatu aplikasi yang mampu menampung kegiatan dan permasalahan pada mahasiswa, dosen, dan karyawan selama perkuliahan serta kegiatan operasional di kampus. User menyampaikan keluhan secara langsung atau melalui SMS atau telepon. Karena pelaporan masih menggunakan SMS atau telepon, pelapor terkadang hanya melaporkan masalah kepada satu teknisi IT. Metode penelitian. Kesatu, pengumpulan data. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan bagian IT. Itu Bapak Muhammad Ridwan untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam perancangan aplikasi helpdesk ticketing. Observasi. Pengamatan dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung pada Universitas Islam Yusuf, terutama pada bagian IT. Hal yang diamati adalah sistem helpdesk yang sedang berjalan. Kedua, data sekunder. Peneliti mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta mencari informasi-informasi juga di jurnal, yaitu mencari teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan peneliti kembangkan. Peneliti menggunakan metode prototype untuk pengembangan aplikasinya. Untuk modelnya, seperti gambar satu ini. Hasil penelitian. Hasilnya dapat dilihat gambar 15 halaman login, gambar 16 halaman dashboard admin, gambar 17 halaman home user, gambar 18 halaman input tiket. Lalu selanjutnya ini hasil gambar 19 ini list tiket, yang ke gambar 20 halaman approval, gambar 21 halaman pembagian tugas, gambar 22 halaman list tiket yang approval, halaman list, gambar 23 halaman list tiket masuk teknisi, dan gambar 24 halaman input solusi. Pengujian sistem. Pengujian yang dilakukan menggunakan pendekatan black box testing. Black box adalah metode yang dimanfaatkan untuk menemukan kesalahan atau bug dan mendemonstrasikan fungsionalitas aplikasi saat dioperasikan. Apakah masukan proses dengan benar dan keluaran yang dihasilkan telah sesuai yang diharapkan? Pada black box testing meliputi security dan performance system. Kesimpulan, aplikasi helpdesk ticketing dengan peran admin sebagai verifikasi tiket sesuai dengan kategori, maka memudahkan teknisi IT dalam memberikan solusi karena tiket yang masuk sesuai dengan bidangnya. Aplikasi helpdesk ticketing membantu teknisi dalam memberikan solusi dari laporan user. Aplikasi helpdesk bisa memudahkan user dalam melakukan laporan. User tidak perlu lagi bertemu langsung kepada teknisi untuk melakukan pelaporan. Yang saya harus pahami itu pertama metode prototype dan helpdesk. Yang ketiga, penerapan metode prototype dalam perancangan aplikasi SIM pinjam berbasis website pada kredit union Kanaga Antun. Masalah utama, pengolahan data menggunakan teknik konvensional. Yang kedua, kesalahan pada pencatatan di KSPA akan sangat berpengaruh kepada laporan secara keseluruhan dan merugikan kedua belah pihak, yaitu anggota dan pihak perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode prototype. Dimaksudkan untuk mendapatkan representasi dari pemodelan aplikasi yang akan dibuat. Teknik pengumpulan data yang digunakan itu wawancara dan melakukan studi pustaka. Metode kedua ini adalah logical record structure atau desain LRS. Gambaran pola dari rekam data pada tabel yang terbentuk dari hasil
pemodelan hubungan antar entitas berserta atributnya. Selanjutnya, ada use case diagram. Berfungsi untuk menjelaskan dalam bentuk gambar mengenai siapa saja aktor yang terlibat di sistem, fungsi apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem, dan mendeskripsikan interaksi pengguna dengan sistem informasi. Hasilnya dapat dilihat, itu ada mengelola data simpanan dan mengelola data pengambilan simpanan. Tampilannya mengelola data anggota dan tampilan mengelola data pinjaman. Tampilan laporan simpanan dan tampilan laporan keanggotaan. Laporan pinjaman dan laporan keuangan. Kesimpulan, aplikasi ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan sehingga dapat membantu meningkatkan performa dalam pengolahan data simpan pinjam seperti mengelola data anggota, simpanan, pinjaman, aksuran, dan lain sebagainya. Semua rekaman data transaksi bisnis tersimpan rapi dan terstruktur menggunakan basis data dan dapat digunakan kembali serta mudah dalam melakukan pencarian data. Lalu yang keempat ini penerapan metode Naive Bayes dalam klasifikasi kelayakan keluarga penerima beras rastra. Masalah utama program subsidi beras rastra ini masih belum optimal dan belum tetap tepat pada sasaran dikarenakan masih banyak keluarga miskin yang tidak mendapatkan beras tersebut. Lalu, permasalahan klasifikasi keluarga yang berpendapatan rendah. Yang diamati dalam penelitian ini itu program Rasta yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan yang berupa beras sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran bagi rumah tangga sasaran RTS. Eksperimen yang digunakan Naive Bayes. Metode penelitian. Pertama itu populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini dilakukan di Desa Bandar Ciantar, Kecamatan Gunung Malela dengan menggunakan jumlah data latih sebanyak 70 data dan menggunakan satu data uji yang akan dilakukan klasifikasi. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini berupa wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa Bandar Ciantar. Kemudian melakukan pengumpulan data berdasarkan data dari kantor desa. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa nama kepala keluarga, status PKH, jumlah tanggungan, kepala rumah tangga, kondisi rumah, dan status kepemilikan rumah. Hasilnya dapat dilihat dalam tabel ini. Lalu ini hasil untuk probabilitasnya dari status PKH, jumlah tanggungan, probabilitas kepala rumah tangga, dan kondisi rumah. Ada jumlah penghasilan dan status pemilik rumah. Ini tabel 9 ini adalah data uji. Berdasarkan tabel 9 dapat didefinisikan data uji X ini. X status, PKH sama dengan non-X, jumlah tanggungan sama dengan 4, kepala rumah tangga sama dengan laki-laki, X rumah batu sama dengan batu permanen, jumlah penghasilan sedang, dan status pemilik rumah milik sendiri. Hasil pendefinisian probabilitas berdasarkan persamaan menghasilkan nilai untuk kelas tidak layak sebesar 0,41 dan untuk kelas layak sebesar 0,59. Perhitungan maksimal untuk klasifikasi kelas tidak layak dengan cara mengkalikan X0 dengan PC0. Itu sama dengan
0,088590 dikali 0,41. Hasilnya 0,036322. Kemudian untuk kelas layak dengan cara mengkalikan dengan PC1 sama dengan 0,006046 dikali 0,59. Hasilnya 0,003567. Dari perhitungan di atas dapat dihasilkan nilai PC0X sama dengan 0,036322, sedangkan nilai PC1X sama dengan 0,003567. Berdasarkan nilai tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa PC0X lebih dari PC1X. Maka data uji tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas tidak layak dalam menerima program beras rastra. Kesimpulan, penerapan data mining dalam menentukan klasifikasi penerimaan beras ASKIT ini dapat digunakan untuk memprediksi layak atau tidak layak sebuah keluarga mendapatkan beras rastra dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Algoritma naive Bayes sangat cocok diterapkan dalam memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga memudahkan pengurus desa dalam menentukan yang berhak menerima beras rastra. Dengan mengetahui masyarakat yang berhak, dapat meminimalisir kesalahan masyarakat yang berhak atau layak dalam menerima beras. Metode naive Bayes memanfaatkan data training untuk menghasilkan probabilitas setiap kriteria untuk kelas yang berbeda, sehingga nilai-nilai probabilitas dari kriteria tersebut dapat dioptimalkan untuk memprediksi kelayakan penerima beras berdasarkan proses klasifikasi yang dilakukan oleh metode naive Bayes. Sarannya, volume data yang digunakan diharapkan dapat ditambah dengan data yang lebih banyak lagi. Karena metode naive Bayes semakin banyak data latih yang digunakan, maka semakin baik hasil yang diberikan. Tulis mengharapkan penelitian ini dapat diterapkan dengan menggunakan algoritma lain agar dapat mengembangkan penelitian di masa yang akan datang. Yang saya harus pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini, 1. Metode naive Bayes, 2. Data yang digunakan, 3. Klasifikasi, 4. Probabilitas. Terakhir, perancangan aplikasi sistem pengolahan data penduduk di Kelurahan Desa Kaduronyo, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang berbasis web. Masalah utamanya, lambat dalam proses pengolahan data. Pengolahan data masih menggunakan cara konvensional. Layanan desa hanya bisa dipakai dalam ruang lingkup kantor saja. Metode penelitian yang ke-1 itu tempat dan waktu penelitian. Tempatnya dilakukan di kelurahan desa tersebut. Lalu untuk waktu penelitian selama 4 bulan, mulai dari 6 April sampai 6 Juli 2018. Metode pengumpulan data, observasi, dan yang kedua, wawancara metode. Yang ketiga, studi pustaka. Metode yang ini adalah analisis masukan, proses, dan keluaran. Analisa masukan, nama masukannya data penduduk, fungsinya sebagai alternatif, sumber, surveyor. Analisa proses, nama prosesnya update penduduk, fungsi untuk mengakumulasi data penduduk, sumber staf kelurahan. Analisa keluaran, nama keluaran laporan,
berfungsi untuk mengetahui jumlah penduduk, sumber staf kelurahan. Hasil penelitian yang pertama ada tampilan halaman login. Terlihat ini pada gambar 5. Lalu yang kedua, rancangan tampilan menu utama admin. Begitu terlihatnya dapat dilihat di gambar 6. Lalu tampilan menu pembuatan surat pada gambar 7. Rancangan tampilan menu pencatatan pada gambar 8. Rancangan tampilan menu penambahan kakak gambar 9. Tampilan menu data penduduk gambar 10. Gambar 11 tampilan menu data keluarga. Tampilan menu data statistik gambar 12. Tampilan menu pengaturan gambar 13. Dan kesimpulan, telah dibangunnya aplikasi sistem pengolahan data penduduk di Kelurahan Desa Kaduro, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Aplikasi sistem pengolahan data penduduk di Kelurahan Desa Kaduro memudahkan kepada pihak pegawai kelurahan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat desa. Berdasarkan hasil pengujian black box test, dapat disimpulkan bahwa sistem berjalan dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.